Iya benar Kak. Kalau boleh tahu kakaknya tahu konseling ini dari siapa ya? Kebetulan dari teman saya, karena sebelumnya dia juga pernah konseling di sini. Oke, baik kalau gitu kakaknya dapat rekomendasi dari teman ya. Bagus dia seperti itu Kak. Kakaknya berarti secara sukarela ya datang ke sesi konseling kali ini. Iya Kak, saya sangat sukarela. Bagus sekali. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Humairah. Biasa dipanggil Aisyah. Panggil saya senyaman kakaknya ya. Oh iya, sebelum memulai konseling ini kakaknya sudah paham betul tentang apa itu konseling? Oke Mbak Isa, sebelumnya pertama kali saya nggak paham. Wah, berarti kakaknya belum tahu tentang apa itu konseling ya? Iya. Sebelumnya saya bisa menjelaskan apa itu konseling ya. Konseling itu sebenarnya kayak proses ngobrol yang orang ngobrol bareng orang yang paham cara bantuin ngatasin masalah. Jadi bukan cuma curhat, tapi lebih ke arah cari solusi bareng. Biasanya orang yang membantu itu bisa buat konselor dan orang yang bantu itu konseling. Di situ konselor bantu kamu biar bisa mengenal diri sendiri, paham masalah yang lagi dihadapi dan nemuin jalan keluarnya yang pas. Singkatnya, konseling di tempat buat cerita, refleksi. Singkatnya, konseling itu tempat buat cerita, refleksi dan belajar ngatur hidup dengan lebih baik, tenang dan terarah. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin kakak tanyakan? Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Di konseling ini ada asas-asas nih Kak. Kakaknya nggak perlu khawatir cerita kakak yang bersifat rahasia akan terumbar kemana-mana. Karena asas utama dari sesi konseling ini kerahasiaan. Bagaimana kakaknya mau percaya dengan saya? Iya Kak, saya percaya dengan Kakak. Baik, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Saya harap Kak Iil secara sukarela ya mau bercerita dengan saya, dan saya juga akan sukarela membantu kakaknya dengan sungguh-sungguh memberikan waktu dan tenaga saya kepada kakak. Begitu ya, dan juga seperti yang saya tanya di awal, kakaknya datang secara sukarela untuk tidak ada unsur paksaan. Iya Kak. Alhamdulillah jika seperti itu. Bagus Kak. Kakaknya sudah tahu ya kalau kakak itu butuh konseling seperti ini. Oke, baik. Setelah kakaknya secara sukarela bercerita, asas selanjutnya itu keterbukaan Kak. Saya harap kakaknya bisa terbuka sepenuhnya ke saya. Selanjutnya ada kemandirian. Dari permasalahan yang sudah kakaknya ceritakan, kakak juga sudah mendapatkan solusi itu terserah kakaknya. Nah, yang terakhir yaitu asas kekinian. Maksudnya masalah atau cerita yang kakaknya sampaikan itu harus yang sedang kakaknya alami sekarang, bukan yang sudah lewat lama banget atau yang belum terjalan. Jadi kita bisa fokus mencari solusi yang relevan dan sesuai dengan kondisi yang kakak saat ini, biar hasil konselingnya juga lebih efektif dan bermanfaat. Sampai di sini ada yang ingin kakaknya tanyakan? Kakak sudah cukup. Oke. Kalau begitu kakaknya sudah paham betul dengan sesi
konseling kali ini kita berdoa ya, semoga masalah kakaknya bisa terjawab dengan adanya konseling ini. Berdoa dimulai. Oke, kira-kira apa yang ingin kakaknya ceritakan? Jadi saya peluang saya itu saya nggak bisa memanage waktu gitu. Saya sering begadang, saya tidur jam 3, kalau ini nggak jam 9, 8. Sehingga ketika saya datang ke saya suka ngantuk gitu. Saya kadang ikut organisasi, sehingga saya membuang waktu gitu. Kayak waktu itu kayak nggak berasa gitu, kayak ada waktu luang. Oke, dari cerita kakak saya bisa tangkap kalau kakak itu merasa lelah dan bingung bagaimana membagi waktu supaya semua tanggung jawab bisa selesai. Nah, betul ya? Iya, betul. Nah, saya juga merasa kecewa dengan diri saya sendiri yang dimana agak kurang konsisten, udah buat planning, tetap gak dilakuin, ada orang tua yang berharap. Sedih pokoknya Kak. Mungkin sebenarnya kakak sudah berusaha disiplin, tapi masih kesulitan menyesuaikan jadwal dengan kebiasaan kakak sehari-hari. Iya, Kak, betul. Jadi di satu sisi kakak ingin waktu kakak teratur, tapi di sisi lain kakak juga menunda-nunda dan atau tergoda melakukan hal lain itu. Iya, betul, Kak. Konsisten. Kalau kakak bayangin, misalnya waktu kakak bisa diatur dengan baik, kira-kira apa yang kakak rasakan? Bahagia banget mungkin ya. Bakal ada solusi kan. Solusinya ada beberapa cara sederhana yang bisa dicoba nih kak. Misalnya dengan bikin daftar prioritas, memecah tugas memecah tugas besar jadi bagian kecil dan kasih waktu istirahat di antara kegiatan. Biasanya cara itu membantu supaya pikiran tetap fokus. Dari kakak gimana Kak? Dari pengalaman saya, kalau dari pengalaman saya juga pernah ngerasa kayak capek, kayak kakak juga gitu ya. Tapi ya setelah saya mulai bikin to-do list tiap pagi dan kasih waktu jeda buat istirahat, ternyata bikin lebih teratur dan gak bikin stres. Jadi bisa tetap produktif tapi juga tenang. Kalau menurut kakak saran yang pas buat saya itu gimana Kak? Oke, jadi saran saya, kakak bisa mulai dari langkah kecil dulu, misalnya buat daftar kegiatan tiap hari, pilih 3 hal terpenting yang harus selesai gitu ya kak. Lama-lama nanti terbiasa. Jadi kalau saya simpulkan sementara, masalah utama kakak adalah sulit mengatur waktu karena banyaknya kegiatan dan belum konsisten menjalankan jadwal yang sudah dibuat, begitu ya? Iya Kak. Oke, jadi dari pembicaraan kita hari ini kakak sudah merasa capek karena padatnya kegiatan, sudah mencoba mengatur waktu tapi belum berhasil karena kurang konsisten. Nah, di sesi berikutnya kita bisa bahas cara membangun konsisten dan menentukan prioritas kegiatan. Gimana kak? Setuju banget saya Kak. Oke, jadi kakak ada waktu luangnya hari apa? Mungkin di hari Kamis Kak. Oke, di jamnya? Sekitar jam 4 mungkin. Oke, baik. Saya senang kakaknya terbuka dan berkomitmen. Terima kasih untuk ceritanya hari ini ya kak. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa.
Iya.